Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Kembali lagi bersama kami dalam kesempatan yang baik ini. Perkenankanlah saya Anis Sofiatun dan saya Dwi Wulandari. Kami akan memaparkan terkait materi perencanaan anggaran perusahaan dan non perusahaan sebagai salah satu materi dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Definisi anggaran. Anggaran atau budget atau business budget merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran dalam suatu organisasi berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak kita lakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Penganggaran merupakan salah satu jenis perencanaan. Dua jenis penganggaran meliputi penganggaran perusahaan dan penganggaran non-perusahaan. Kemudian fungsi anggaran, yaitu pertama fungsi perencanaan. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian fungsi pelaksana. Anggaran sebagai pedoman pelaksana pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang. Jadi pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggaran. Kemudian fungsi pengawasan. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu. Selanjutnya, beberapa langkah penting dalam menyusun anggaran, yaitu menetapkan periode anggaran, misalnya 1 tahun atau beberapa tahun. Kemudian, lakukan peninjauan atau analisis pencapaian program dan kinerja keuangan di tahun sebelumnya. Kemudian, estimasikan seluruh biaya pengeluaran, yaitu meliputi biaya tetap seperti staf, sewa, pajak, utilitas, dan lain sebagainya. Biaya variabel yang berfluktuasi berdasarkan pada tingkat aktivitas dapat berubah sesuai keadaan, dan biaya tambahan yang terjadi ketika kegiatan tertentu dilakukan, misalnya ketika program baru akan diluncurkan. Kemudian estimasikan seluruh biaya pendapatan. Perlu diingat bahwa aliran pendapatan bersifat musiman atau tidak teratur, yang biasanya memuncak selama acara penggalangan dana tertentu dan akan berkurang selama periode lainnya, sehingga Anda perlu melakukan penyelarasan biaya dan pendapatan. Kemudian perencanaan anggaran yang telah dibuat haruslah dievaluasi dan disetujui oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan program organisasi. Kemudian membuat perencanaan kas cadangan untuk menyesuaikan diri dengan biaya tak terduga serta pembayaran berkala dan berulang-ulang seperti penggantian peralatan inventaris organisasi, pajak, dan sebagainya. Selanjutnya contoh 1 akan disampaikan oleh Saudari Anis Sofiatun. Terima kasih Mbak Wulan. Untuk contoh yang pertama, yaitu penyusunan anggaran untuk perusahaan. Ada beberapa anggaran yang bisa kita susun atau kita rencanakan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu anggaran produksi, di mana dalam menyusun anggaran produksi, kita harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa saja. Yang pertama adalah jenis produk yang akan kita produksi, kemudian rencana penjualan kita akan menjual berapa unit sih dari jenis produksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita juga harus memperhitungkan persediaan awal serta persediaan akhir dari produk tersebut. Yang kedua yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, di mana sebelum kita membuat suatu produk, maka kita harus mempersiapkan bahan baku apa saja sih yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Di sini ada beberapa contoh
barang produksi. Yang selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku. Di dalam membuat anggaran dalam membeli bahan baku, kita harus memperhatikan berapa banyak kebutuhan produk yang akan kita gunakan, berapa sih produk yang akan kita gunakan, serta berapa berapa jumlah bahan baku yang akan kita beli untuk menutup kekurangan dari produksi yang akan kita lakukan. Kemudian jangan lupa juga kita harus memperhitungkan berapa harga per meter, karena harga ini akan sangat menentukan biaya produksi yang akan kita gunakan. Anggaran selanjutnya yang perlu kita susun adalah anggaran biaya overhead pabrikasi atau yang biasa kita sebut biaya overhead pabrik atau BOP, di mana dalam menyusun anggaran ini beberapa biaya yang harus kita perhitungkan adalah biaya bahan tambahan atau yang biasa kita kenal biaya bahan penolong. Yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang selanjutnya biaya lainnya. Semua biaya yang kita keluarkan dalam proses produksi harus kita perkirakan atau kita hitung. Hal ini dimaksudkan agar perkiraan biaya yang kita susun untuk perencanaan anggaran melesetnya tidak jauh dari realisasi biaya nantinya. Untuk anggaran yang selanjutnya yaitu anggaran biaya operasional, di mana dalam penyusunan anggaran biaya operasional ada beberapa biaya yang harus kita pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah biaya pemasaran, yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran adalah segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan. Bisa itu biaya iklan, biaya gaji kantor pemasaran, ataupun biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu biaya administrasi umum. Di sini lebih menekankan biaya-biaya yang terjadi di dalam kantor atau administrasi. Bisa contohnya yaitu biaya depresiasi kendaraan tapi bagian administrasi. Biaya ini tidak masuk ke pemasaran karena kendaraan tersebut digunakan bagian administrasi. Ya, yang selanjutnya yaitu biaya-biaya tersebut kita kalkulasi, kita perkirakan berapa sih laba atau rugi yang akan kita peroleh pada akhir periode. Yang pertama yang perlu kita perhitungkan atau yang perlu kita hitung adalah berapa sih perkiraan target penjualan kita dalam 1 tahun ini, kemudian berapa HPP yang akan kita peroleh. Dalam penghitungan HPP kita harus memperhatikan yaitu persediaan bahan, pembelian bahan, biaya-biaya bahan, serta biaya produksi yang lain yang terkait dengan perhitungan HPP. Kemudian setelah ketemu laba kotor, kita juga harus memperhitungkan biaya operasional yang kita keluarkan, di mana biaya operasional tersebut terdiri dari biaya pemasaran dan juga biaya administrasi dan umum. Setelah semua kita hitung, maka kita akan memperoleh perkiraan laba usaha. Jangan lupa juga dalam suatu perusahaan kita juga harus merencanakan anggaran kas, di mana anggaran kas ini akan menjelaskan aktivitas apa saja sih yang terjadi dalam suatu perusahaan, baik itu kegiatan kas masuk ataupun yang berkaitan dengan kas keluar. Di mana dalam penyusunan anggaran kas ada 3 aktivitas yang harus kita munculkan atau harus kita perkirakan, yaitu yang pertama adalah aktivitas operasional, yang kedua adalah aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Yang selanjutnya, setelah semua anggaran kita susun, yang terakhir adalah kita harus memperkirakan proyeksi neraca perusahaan pada akhir periode. Karena ini kita membuatnya tahun 2021, kita memproyeksikan neraca akan disusun pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam penyusunan neraca, sama dengan penyusunan neraca pada umumnya, yaitu kita menghitung perkiraan aset yang akan kita miliki, serta berapa sih hutang-hutang, serta modal saham yang kita peroleh dalam satu periode berjalan. Demikian beberapa perencanaan anggaran yang harus kita susun dalam suatu perusahaan. Untuk contoh yang kedua yaitu penyusunan perencanaan anggaran untuk non-perusahaan.
Untuk contoh penyusunan anggaran ini akan disampaikan oleh rekan saya. Mbak Dwi, silakan. Terima kasih, Mbak Nis. Selanjutnya, untuk anggaran non perusahaan, yang pertama adalah rencana kerja anggaran atau RKA. Di sini kami mencontohkan di sebuah instansi pemerintahan yaitu kecamatan. Di sini kami mengambil Kecamatan Tanjung Sari. Dalam RKA Kecamatan Tanjung Sari, di situ terdapat belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin. Anggarannya bisa dilihat di slide ya. Kemudian selanjutnya anggaran belanja berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Sari. Jadi dari slide yang pertama tadi RKA-nya, kemudian kita breakdown, ada program dan kegiatan. Di sini programnya ada 1, 2, 3. Ada 3 program yang terdiri dari beberapa kegiatan. Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, dan administrasi umum perangkat daerah. Dilanjutkan dengan bawahnya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, kemudian program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri dari kegiatannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Kemudian dari program dan kegiatan tadi kita breakdown lagi ke bawah, yaitu ada anggaran belanja berdasarkan sub kegiatan. Di sini program kita contohkan ya, program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kita ambil satu saja. Dari program tersebut kegiatannya administrasi umum perangkat daerah. Di bawahnya ada sub kegiatan, kita ambil penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, di dalam sub kegiatan tersebut terdapat beberapa rekening, yaitu belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor ATK. Jadi untuk belanja ATK kita masukkan di rekening ini. Kemudian belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, belanja kertas dan cover. Jadi semua belanja kertas kita masukkan di rekening ini. Selanjutnya belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, bahan komputer, dan belanja modal alat kantor lainnya. Jadi belanja ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Untuk belanja operasinya ada 45.700.000 dan belanja modalnya 45.300.000 rupiah. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan kami terkait perencanaan anggaran untuk anggaran perusahaan dan anggaran non perusahaan, di mana dari contoh-contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa jelas berbeda penyusunan anggaran untuk perusahaan dan penyusunan anggaran untuk non perusahaan. Jika anggaran untuk perusahaan, maka penyusunan anggaran berorientasi untuk memperoleh laba atau profit, sedangkan anggaran untuk non perusahaan berorientasi kepada target kinerja. Jadi jelas berbeda ya teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.